Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan karunia rezeki kepada kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan tentang perjalanan sang Satria Piningit alias bocah Angon, ataupun tentang sejatinya sang Satria Piningit itu sendiri. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak lupa Abah pun selalu akan mengiringi daripada doa semoga para pemirsa konten Abah dimanapun berada yang sudah hadir, selalu Allah panjangkan umurnya, selalu Allah sehatkan badannya, selalu Allah limpahkan karunia rezekinya, dan Allah berikan pertolongan berupa kemudahan-kemudahan di dalam mencari penghidupan urusan dunia menuju akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, semoga Allah melimpahkan keberkahan buat kita semuanya. Para pemirsa konten Abah yang budiman dimanapun berada, Abah pun tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang sudah hadir, menyimak konten Abah, memberikan dukungan dan berpartisipasi di dalam memberikan pendapat, pandangan, kajian, serta saran-saran melalui kolom daripada komentar. Mudah-mudahan yang Abah baca, yang Abah lihat dan sebagainya bisa dijadikan suatu bentuk bagaimana Abah bisa berbenah diri dalam penyajian konten yang mudah-mudahan kontennya bisa berkualitas, bisa bermutu, bisa menampilkan sebuah topik judul yang sangat spesifik, yang sangat khusus, artinya bahwasanya judul yang Abah sajikan itu tidak terlepas bebas. Jadi ada batasannya, dibatasi dengan unsur variabel X dan unsur variabel Y, yang dimana ada yang terikat maupun independen. Nah, disinilah Abah selalu ingin menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan itu benar-benar topiknya itu adalah bisa secara rasio akal pikiran kita bisa diterima oleh para pemirsa konten Abah, sehingga konten Abah bisa diterima oleh para penggemar YouTube dimanapun berada. Sekali lagi Abah ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan para pemirsa YouTube dimanapun berada dengan kebaikan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa konten Abah yang budiman dimanapun berada, topik pembahasan pada kesempatan ini yaitu sebuah topik yang Abah ambil dari beberapa pertanyaan komentator, yaitu berupa, Abah, kapan sih Satria Piningit munculnya di permukaan, di tengah-tengah masyarakat? Jadi yang Abah ambil kesimpulan dari beberapa komentator bertanya tentang kapan munculnya sang Satria Piningit itu di tengah-tengah masyarakat.
Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang kapan munculnya, maka ini harus ada teori yang mendukung daripada kapan Sang Satria Piningit itu muncul. Ya. Nah, para pemirsa yang budiman, kalau kita mau berbicara kapan munculnya Sang Satria Piningit, merujuk kepada sebuah karya daripada seorang wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga dengan lagu Lir Ilir. Jadi sebenarnya lagu Lir Ilir itu adalah lagu yang ditujukan untuk kepada sang satria alias bocah Angon. Nah, di dalam syair lagu Sunan Kalijaga itu bisa kita lihat kapan dan bagaimana munculnya sang satria Piningit itu di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, ini baru satu nih teori yang Abah sampaikan nih. Nanti yang kedua seperti apa ya. Terus yang ketiga seperti apa. Ini yang pertama dulu. Ya. Nah, Abah akan menyampaikan sebuah syair lagu dari karangan Sunan Kalijaga dari beberapa kalimat. Lir ilir tandure wusumilir tak ijo royo gebiar penganten anyar cah angon penek no blimbing kui. Nah, para pemirsa yang budiman, ya, disampaikan dalam sebuah kajian Lir Ilir bahwasanya Sang Satria Piningit itu akan muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia ataupun di tengah-tengah ya dari kalangan lingkungannya, yaitu ketika semuanya sudah menjadi hijau, sudah menghijau ya. Jadi semuanya sudah subur kembali. Nah, disinilah akan munculnya Sang Satria Piningit secara tak terduga, tak disangka. Kemunculannya seperti pengantin anyar. Seperti itu. Ya. Liri ilir tandure wasumilir ta ijo royo gebiar pengantin anyar. Jadi ketika proses terjadinya lir ilir ya, tandure wasumilir ya, menanam ya, sampai ketika sudah menghijau semuanya, disinilah tak senguh, tak terduga, tak disangka Sang Satria Piningit itu akan muncul tiba-tiba yang mengagetkan, tak disangka. Nah, ini salah satunya ya. Tentulah kemunculan beliau dibarengi dengan penekno blimbing kui, yaitu apa? Naik derajatnya, naik pangkat hidupnya, naik martabat hidupnya, yaitu dengan 5 jari. Nah, berbicara tentang 5 jari ini sudah Abah sampaikan dari beberapa konten-konten yang lalu. Ya. Berbicara tentang 5 cahaya yang diberikan oleh para leluhur Nusantara, yaitu Mbah Semar kepada Sang Satria Piningit untuk apa? Untuk menarik dan memindahkan daripada modal harta yang akan beliau bawa nanti. Itu. Ya. 5 jari. Nah, itu salah satu daripada teori yang mendukung kapan munculnya. Jadi tak terduga ya, tak disangka beliau akan muncul secara tiba-tiba ketika pepohonan yang ditanam itu sudah
menghijau semuanya. Lalu yang kedua, adalah yaitu berupa petunjuk yang Abah dapatkan bahwasanya ya beliau akan muncul ketika keadaan memang sedang mengkhawatirkan, ya, sedang mengkhawatirkan, yang dimana dalam sebuah petunjuk banyak orang yang mengibarkan bendera merah putih. Lalu muncullah sang satria piningit, ya, sebagai pemenang, sebagai sang juara, dipanggul dan diarak oleh masyarakat. Beliaulah sang pemenangnya. Ya, kondisinya pada saat itu mungkin apakah habis terjadinya huru-hara, ya, sesama saudara, atau mungkin karena masalah multidimensi. Nah ini, tapi di situ beliau sebagai pemenang, sang juara, dipanggul dan diarak-arak. Hore, hore, merdeka, merdeka, iya tuh, begitu. Ya, gitu. Jadi sang satria piningit yang Abah lihat dalam gambaran petunjuk, beliau diarak-arak oleh orang, dipanggul-panggul. Nah, yang ketiga adalah ketika sudah terjadinya puncaknya goro-goro, di mana keadaan, ya, bangsa ini menjadi morat-marit, hancur, ya, di mana-mana dari Sabang sampai Merauke, ya, musibah, bala dan bencana di mana-mana terjadi. Yang dimana pada posisinya seorang pemimpin pada saat itu tidak mampu apa memulihkan kembali, dan ini butuh modal yang besar. Disinilah sang satria muncul sebagai penyelamat atau pengobat daripada penderitaan masyarakat Indonesia. Ya, seperti itu. Beliaulah yang mengobati daripada rasa sakit, ya, penderitaan, ya, kehancuran, ya, di mana-mana. Ya, karena memang efek daripada puncaknya goro-goro, ya seperti itu. Entah gunungnya hancur, meledak, entah buminya gempa, goyang, dan airnya naik ke atas daratan. Anginnya pun ribut sehingga membuat keadaan menjadi semrawut, ya. Inilah salah satunya bahwasanya sang satria piningit akan muncul di saat-saat itu. Jadi kalau sudah terdesak akan muncul. Tetapi kemunculannya ini secara tiba-tiba. Tidak kita sangka, tidak kita duga, kok tiba-tiba muncul beliau. Dipanggul dan diarak-arak. Nah, inilah salah satu daripada kapan munculnya sang satria piningit di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Inilah 1, 2, 3, ya, 3 poin yang Abah sampaikan. Makanya di saat sekarang ini, ya Abah yakin memang beliau sudah ada. Sudah ada. Tinggal menunggu waktunya. Ya, beliau kan ya lagi istilahnya bahasanya lagi melihat kita, menonton kita. Ya. Gitu.
Jadi sang Satria Piningit itu sedang melihat dan memandang daripada bangsa ini, dari keadaannya bagaimana, ya, keadaan bangsanya, kehidupan manusianya dan sebagainya. Seperti itu. Beliau sudah ada, tetapi adanya beliau kita belum tahu, tidak tahu di mana adanya dan keberadaannya. Di sini Abah bukan untuk mencari bukan, tetapi apa? Membahas daripada sebuah konsep tentang sang Satria Piningit yang apabila kebutuhannya, pertanyaannya seperti itu. Yang mau mencari-cari ya monggo silahkan, yang enggak pun ya enggak apa-apa, ya. Nah, seperti itu. Jadi tergantung pada pandangan masing-masing. Nah, kalau Abah di sini dalam rangka menyampaikan sebuah konten penyajian, yaitu apa? Dalam bentuk mengurai daripada proses sang Satria Piningit itu agar lebih jelas, lebih terarah kemana sasarannya, gitu, kemana arahnya. Gitu. Makanya ketika Abah membuat judul Satria Piningit sakit, Abah nggak seperti itu. Satria Piningit sedang sakit apaan? Harus jelas sakitnya apa yang beliau rasakan. Makanya alhamdulillah Abah setelah membaca komentar-komentar di kolom komentar itu banyak pandangan persepsi dari para pemirsa konten Abah yang hadir menyampaikan, oh ternyata penyakit ini dan ini sebagainya. Tuh, seperti itu. Jadi harus jelas batasannya antara apa yang dibicarakan dan apa yang menjadi sasarannya. Seperti itu. Oke, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, ya, semoga Allah memberkahi, ya, memberkahi daripada apa yang menjadi aktivitas kita seharian ini, dan mudah-mudahan ya Allah memberikan curahan rahmat, Allah memberikan limpahan karunia rizki, dan terus kita mensyukuri apa yang Allah berikan nikmat-nikmat selama ini yang kepada kita, ya. Nah, perbanyak sifatnya aniskurlah. Dan kata aniskurlah itu pun pernah ada kepada sang Satria Piningit, disuruh aniskurlah, perbanyak bersyukur, ya. Sang Satria Piningit pun pernah disuruh seperti itu, aniskurlah. Itulah petunjuk-petunjuk yang Abah dapatkan dari beliau, disuruh bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oke, para pemirsa konten Abah, jadi seperti itulah gambarannya, ya. Jadi kapan munculnya sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ya. 3 poin yang Abah sampaikan. Pertama adalah yang tergambarkan dan yang tersirat dalam syair-syair Sunan Kalijaga tentang lir-ilir. Yang kedua adalah bahwasanya dalam keadaan huru-hara atau genting, beliaulah yang menjadi sang juara atau sang pemenang. Yang ketiga adalah memang keadaan alam bangsa ini sedang carut marut, mengalami suatu kehancuran. Disinilah beliau akan muncul secara tiba-tiba dan tak terduga. Semua itu wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu akan kebenaran yang hak. Abah di sini cuma hanya menyampaikan sebuah deskripsi, ya, deskripsi gambaran-gambaran yang merupakan menurut akal pikiran manusia, ya. Kalau menurut Allah itu adalah yang hak benarnya, kalau kita belum tentu. Makanya Abah selalu meminta kepada para pemirsa konten Abah, mari kita bertukar pikiran, ya, bertukar pendapat, pandangan dan sebagainya. Seperti apa sih sang Satria Piningit itu akan muncul, ya, akan muncul. Monggo sesuai dengan pengetahuan kita masing-masing. Inilah para pemirsa konten Abah dimanapun berada, ya. Selamat beristirahat, selamat menikmati, ya,
waktu istirahatnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi apa yang kita kerjakan seharian ini. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati Allah, akhirul kalam ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.